Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami saat ini berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan dengan belas kasihan yang besar boleh beserta dengan kami. Tolong Tuhan karuniakan kepada kami pembacaan kitab suci yang sehat, sehingga kehidupan kami ini sungguh-sungguh boleh dibentuk melalui pembacaan kitab suci-Mu. Dan terkhusus ketika kami memasuki masa-masa di mana kami ini mengenang kematian, kebangkitan Kristus dengan segala kuasanya yang bekerja dengan hebat di antara umat-Mu di dalam gereja-Mu, biarlah Tuhan berkenan memberikan pertolongan bagi kami. Ketika kami boleh membaca bagian-bagian berkaitan dengan kebangkitan anak tunggal-Mu, biarlah Engkau memberikan pada kami pertolongan. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami untuk kami mengerti dan berikanlah kepada kami kuasa untuk kami boleh menghidupi bagian kitab suci yang diperuntukkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk hari ini bersama-sama melihat kembali di dalam Lukas pasal 24. Hari ini kita akan melanjutkan ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-27. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sini pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa ia telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan tentang mereka, apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Baik, rekan-rekan sekalian, kita melihat ya sekali lagi di dalam bagian ini bahwa murid-murid ya atau siapapun saja pengikut Yesus pada waktu itu, mereka tidak mengharapkan kebangkitan Yesus Kristus. Tentu saja karena mereka juga tidak mengharapkan bahwa Yesus Kristus itu akan dimatikan, Saudara. Meskipun sudah berkali-kali Tuhan Yesus itu memperingatkan kepada mereka bahwa sang anak manusia harus menderita sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab suci. Sang anak manusia harus menderita untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Sang anak manusia harus menderita, harus mati dan dia akan bangkit. Tetapi Saudara, mereka tidak betul-betul bisa comprehend, mereka tidak betul-betul menangkap, Saudara. Maka kita mendapati di dalam bagian sebelumnya, Saudara, perempuan-perempuan datang ke kubur bukan dengan ekspektasi bahwa Yesus itu akan bangkit, tetapi mereka datang dengan ekspektasi bahwa mayat Yesus ada di sana. Dan sudah sangat lumayan, Saudara, mereka pergi ke kubur untuk menunjukkan tindakan devosi mereka, Saudara, dengan membawa rempah-rempah. Saudara, kita tahu ya bahwa di dalam Yudaisme memang devosi atau tindakan yang baik terhadap orang yang akan dikuburkan, Saudara, itu adalah salah satu tindakan yang saleh ya, yang benar, tindakan yang baik untuk dilakukan. Ketika Anda itu mau merempah-rempahi mayat, Saudara, itu adalah satu buah tindakan yang baik, Saudara. Namun, Saudara, case-nya akan menjadi jauh lebih rumit untuk Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu adalah dia yang dipercayai sebagai orang yang mendapatkan kutukan Allah. Karena dia mati di atas kayu salib, Saudara. Surat Paulus sudah di dalam surat Galatia dia mengatakan terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Yaitu kutipan dari kitab Ulangan, Saudara. Maka kita mendapati, Saudara, di dalam pandangannya orang-orang Yahudi, Saudara, Yesus ini adalah orang yang terkutuk sesuai dengan apa yang ada dalam kitab suci mereka. Dan hal itu sangat dipahami oleh Paulus dan tentu perempuan-perempuan ini juga bukan orang yang tidak memahami, Saudara. Maka, Saudara, apa yang dilakukan oleh mereka ini adalah satu hal yang agak tricky, Saudara. Di satu sisi memperlakukan mayat dengan baik itu adalah tindakan yang baik. Tetapi, Saudara, untuk case-nya Yesus, Saudara, itu urusannya bisa menjadi berbeda, Saudara. Karena dia adalah orang yang dianggap sebagai orang berdosa.
Maka saudara, paling tidak kita bisa melihat ya tindakan mereka kepada Yesus ya. Ketika mereka mengharapkan mayatnya Yesus itu ada di sana, dan mereka mengharapkan mereka bisa merempah-rempahi mayatnya Yesus. Paling tidak itu adalah satu buah tindakan yang sudah menunjukkan keberanian dan sudah menunjukkan satu buah tindakan devosi yang levelnya agak lebih tinggi ya. Ini bukan orang meninggal biasa, saudara. Ini adalah orang mati yang dipandang buruk oleh banyak orang, saudara. Dan mereka tetap mau melakukan devosi mereka. Belum kalau kita hitung, saudara. Jangan-jangan ada konsekuensi politisnya. Jangan-jangan ada konsekuensi dalam kehidupan mereka, saudara. Kalau mereka itu terafiliasi dengan orang yang dianggap sebagai kriminal, saudara. Mereka terafiliasi dengan orang yang dihukum dengan hukuman salib, saudara. Itu kan bisa berbahaya juga ya untuk mereka, saudara. Saudara, kalau misalkan, saudara terafiliasi dekat sekali dengan orang, yang mana orang itu akhirnya adalah seorang kriminal misalkan, saudara. Wah, tentu saja itu pandangan akan negatif untuk kita, saudara. Tetapi saudara, perempuan-perempuan ini quote and unquote dia tidak takut, saudara. Sudah sangat lumayan ya, sudah sangat hebat loh. Dia mau pergi ke kubur untuk mencari mayatnya Yesus, saudara. Tetapi saudara, tetap untuk hal itu pun saudara, perempuan-perempuan ini salah, saudara. Karena apa? Karena dia tidak expect bahwa Yesus itu bangkit. Di dalam kitab suci kita, saudara, kita mendapati bahwa Yesus Kristus berkali-kali mengatakan bahwa kamu akan mendapati anak manusia itu menderita, mati, lalu bangkit, saudara. Tidak cukup kita berdevosi terhadap Yesus yang mati, gak cukup, saudara. Dan kalau kita boleh coba untuk sedikit lebih nakal, saudara, devosi terhadap Yesus yang mati, saudara, itu mungkin bisa membutuhkan kekuatan yang besar. Anda butuh untuk membeli rempah-rempah, Anda harus punya uang, Anda harus punya keberanian tertentu untuk diasosiasikan dengan kriminal itu, saudara. Tetapi tetap Yesusnya adalah Yesus yang mati. Yesusnya adalah Yesus yang mau kita apa-apain juga gak bisa ngapa-ngapain. Orang mati, saudara. Mau dirempah-rempahi boleh, gak dirempah-rempahi juga boleh. Dirempah-rempahi dengan cara bagaimana, dikuburkan di mana, pasif saja. Orang mati kok. Devosi terhadap orang mati itu ya sudah bisa apa saja, saudara. Saudara, kalau ada agama-agama, saudara, yang mengajarkan kita untuk berdevosi kepada orang mati, saudara, mendoakanlah, atau ya memberikan sesajen lah, atau bahkan memberikan makanan-makanan lah, saudara. Saudara, itu adalah satu buah devosi yang mungkin devosinya itu bisa besar. Angka yang kita berikan, saudara, tenaga yang kita keluarkan, uang yang kita keluarkan untuk itu mungkin bisa besar, saudara. Tapi semuanya totally in our control, saudara. Kita kalau mau berdevosi untuk misalkan, saudara, orang tua kah, atau leluhur kah, atau siapapun saja, saudara. Ini kalau di antara masyarakat Tionghoa, saudara, beberapa waktu belakangan ini kan kita baru saja cengbeng, saudara. Kita itu memberikan penghormatan kepada leluhur, mungkin memberikan makanan, minuman, atau memberikan uang-uangan yang dari kertas tuh mereka percaya nanti akan bisa menjadi uang sungguhan, saudara. Bagaimanapun juga, saudara, itu kita lakukan. Yang kita lakukan bisa sangat besar, tetapi semuanya di dalam kontrol kita, saudara. Devosi kepada yang sudah mati itu berada dalam kontrolnya yang hidup, saudara. Yang mati tidak bisa protes, gak bisa melakukan kontrol balik, saudara. Orang bisa punya kepercayaan bahwa ya kalau kurang, kalau gak cocok nanti yang di sono bisa marah dan lain sebagainya, whatever, saudara. Tetapi bagaimanapun juga, saudara, yang kita lakukan adalah kita lakukan terhadap yang mati. Yang mati tidak bisa proses, meskipun ya sekali lagi ya di dalam kepercayaan tertentu konon yang sono bisa ngamuk dan lain sebagainya, saudara. Tetapi kita melihat ya realitasnya adalah bahwa kontrolnya ada di dalam tangan yang berdevosi. Termasuk dalam hal ini, saudara. Apa yang kita bisa berikan kepada Yesus? Yang kita bisa berikan kepada Yesus adalah rempah-rempah. Udah itu aja, saudara. Atau kita mungkin bisa memberikan lebih, tapi semuanya ada dalam kontrol perempuan-perempuan ini, saudara. Namun, saudara, Yesusnya itu bangkit, saudara. Bahkan untuk memberikan rempah-rempah pun tidak bisa, saudara. Karena nanti tuntutan Yesus bagi para pengikutnya akan berbeda, saudara. Rempah-rempah tidak cukup. Jadi karena Yesusnya hidup, tantangannya itu akan berbeda, saudara. Dan kita melihat, saudara, hal ini ya dinyatakan di dalam bagian yang selanjutnya, saudara. Ada dua orang murid, salah satunya Kleopas, saudara. Mereka sedang dalam perjalanan ke Emmaus, saudara. Lalu, saudara, di tengah-tengah keadaan itu mereka menjadi orang yang muram. Muram karena apa? Jelas, karena Yesus disalib dan Yesus mati. Mereka tahu berita itu, saudara. Muram mereka. Dan rupanya dari berita yang kita baca, saudara, bagian yang kita baca, saudara, nanti ketika bercakap-cakap dengan Yesus, saudara, orang-orang ini sudah mendengarkan berita bahwa Yesus hidup, sudah mendengar berita tentang kebangkitan, tetapi mereka masih saja muram. Artinya mereka tidak percaya. Ini ya, coba ya saya bacakan ya. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa ia hidup, ya, bahwa ia hidup. Ada malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa ia hidup. Bukannya berpengharapan, bukannya mengantisipasi dan percaya, mereka itu tetap menjadi orang-orang yang murung, saudara. Nah, kenapa, saudara? Kenapa mereka menjadi orang yang murung, saudara? Nah, kita bisa melihat ya, ketika dalam perjalanan ini, saudara, secara cukup komikal, Yesus itu datang, saudara. Yesus datang lalu menggabungkan diri dengan kumpulan orang-orang yang mulai rontok pengharapannya ini. Yesus berjalan bersama dengan orang-orang murung ini, saudara.
Dan Yesus mulai bertanya, apa yang kamu percakapkan? Lalu mereka mengatakan, kamu ini satu-satunya orang ya di Yerusalem ini, kamu satu-satunya orang di sekitar sini yang kagak ngerti apa yang terjadi belakangan ini. Oke, apa itu? Lalu dia menceritakan tentang Yesus yang tadinya mereka nantikan untuk menjadi seorang nabi, saudara. Nah, saudara, mengharapkan Yesus untuk datang sebagai seorang nabi itu bukan pengharapan kecil, saudara. Ini adalah satu buah pengharapan besar, sudah. Di dalam kitab Ulangan, sudah, Musa itu sudah pernah bernubuat bahwa suatu hari nanti akan ada seorang nabi yang seperti aku, seperti Musa, sudah. Maksudnya adalah Musa itu dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan satu buah tindakan pembebasan besar. Betul kan, sudah ya? Pada zamannya Musa, Israel itu dikeluarkan dari cengkraman Mesir, sudah. Ada pembebasan besar. Dan someday akan ada nabi seperti aku, seperti Musa, sudah, yang akan melakukan tindakan pembebasan yang besar juga, sudah. Tadinya kami menanti-nantikan bahwa Yesus itu akan menjadi seperti itu, akan menjadi sang penebus kami, akan menjadi sang pembebas seperti halnya Musa. Tetapi, saudara, nah ini mengatakan ya, ayat 20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu berharap bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi akhirnya dia disalibkan. Tadinya kami mengharapkan bahwa dia adalah sang pembebas kami, tetapi ternyata dia mati, ternyata dia itu disalibkan. Ya, akhirnya pengharapan kami pun bubarlah. Kurang lebih seperti itu, sudah. Jadi, sudah, kita mendapati ya bahwa orang-orang ini sudah punya pengharapan, dan pengharapannya dia tidak ketemu di dalam dirinya Yesus, sudah. Oleh karena itu sekarang mereka murung, sudah. Lalu, sudah ya, Tuhan Yesus mulai menjelaskan kepada mereka, sudah, bahwa bukankah di dalam kitab suci, seperti halnya sebelumnya, sudah, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu ya, bukankah dia sudah mengatakan bahwa dia harus mati dan bangkit. Dan sekarang, sudah, Tuhan Yesus menjelaskan juga dari kitab suci ya. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, kita mendapat ya, mirip ya episodenya. Di dalam bagian sebelumnya, malaikat-malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu ya. Saya bacakan ya, ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala mereka. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Malaikat-malaikat mengingatkan kepada perempuan tentang apa yang sudah pernah dikatakan oleh Yesus. Dan sekarang, saudara, Yesus sendiri mengingatkan kepada mereka apa yang sudah pernah ada di dalam kitab suci, dan bahwa Mesias itu memang harus menderita. Dan tentu saja Yesus sudah pernah mengajarkan itu kepada mereka, saudara. Dan sekarang, saudara, mereka itu masih belum bisa mengenali Yesus, saudara. Dan ini adalah satu hal yang menarik, saudara. Saudara, kenapa mereka tidak kenal dengan Yesus? Ini Lukas sedang akan menceritakan apa, saudara? Kita bisa berspekulasi panjang lebar, saudara, berkenaan dengan tubuh kemuliaan Yesus, di mana di dalam tubuh kemuliaannya itu dia itu masih ada samanya tapi ada bedanya. Ada certain qualities tentang kemuliaannya dia yang jauh melampaui Yesus ketika belum mengenali tubuh yang dimuliakan, sehingga mereka belum bisa kenal. Tapi setelah mereka lihat, akhirnya kenal juga, sudah. Nanti setelah breaking bread ya, di dalam pertemuan selanjutnya kita akan melihat, sudah. Nah, kita melihat, sudah, sebetulnya apa, sudah? Kita bisa berspekulasi banyak, sudah, berkenalan dengan hal itu. Dan spekulasi kita ada kemungkinan benar. Maksudnya, kalau ditanya ya, loh, mereka ini bertemu dengan Yesus, kok bisa mereka nggak tahu ya? Dan ini rupanya sudah ada juga di dalam Injil Yohanes, sudah. Di dalam Injil Yohanes kita juga mendapati ya, ada murid-murid yang juga belum bisa terlalu mengenali, sudah ya. Belum bisa terlalu mengenali ya ketika Yesus itu dibangkitkan, sudah. Sampai ya di dalam peristiwa ketika akhirnya murid-murid itu mendengarkan suaranya Yesus ketika disuruh menebarkan jala, lalu murid yang dikasih mengatakan, itu guru, gitu ya, sudah. Jadi kita mendapati tidak serta-merta, tidak langsung saja, gampang, sudah. Sempat dikira tukang kebon, sudah, bahkan ya ketika dia baru saja dibangkitkan, sudah. Nah, kita bisa berspekulasi, dan spekulasi kita ada kemungkinan benar. Kenapa kok nggak bisa dikenali? Oh, karena ada perbedaan antara tubuhnya Yesus ketika dia itu belum dibangkitkan dengan tubuh Yesus setelah dibangkitkan. Ada perbedaan antara tubuh kemuliaan dengan tubuh yang mana dia itu belum dibangkitkan, saudara. Tubuh kemuliaan, tubuh yang mana sudah tidak tunduk lagi kepada aturan-aturan dosa dan aturan-aturan kematian. Tubuh yang tidak akan lagi mengalami kematian. Tubuhnya Yesus, sudah. Tubuh kebangkitan. Memang ada bedanya. Tentu saja ada bedanya, sudah. Cuman kalau kita perhatikan di dalam kitab suci kita atau di dalam runutan tekanan-tekanan teologi yang tepat, sudah, kita bisa melihat bahwa beda utama tubuh kebangkitan dengan tubuh sebelum dibangkitkan itu bukan bahwa tubuh dibangkitkan itu lebih fluid, lebih cair terhadap ruang dan waktu sehingga dia itu bisa menembus tembok. Jadi sudah membayangkan ya, nanti kalau kita punya tubuh kebangkitan berarti kita bisa menembus tembok ya. Nah, itu bukan yang utama, sudah. Yang utama adalah apa? Yang utama adalah tubuh kebangkitan tidak mati lagi, sudah.
Dan tidak mati lagi itu artinya apa? Artinya tidak tunduk kepada dosa. Di dalam tubuh kemuliaan kita akan sepenuh-penuhnya menyatakan kemuliaan Allah. Itu adalah kualifikasi yang paling utama dari tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan bukan terutama, sangat berbeda secara fisik. Mungkin jauh lebih ganteng atau jauh lebih top atau jauh lebih seperti apa, saudara, sehingga bisa sangat susah untuk dikenali. Tetapi sudah di dalam bagian ini sudah paling tidak sudah kita juga bisa mendapati bahwa mereka tidak kenal. Mereka tidak kenal dengan Yesus. Dan nanti sudah mereka akan terus makin lama makin belajar mengenal di dalam bagian ini sudah ketika dipaparkan kembali oleh Tuhan Yesus apa yang ada di dalam kitab suci. Artinya apa, saudara? Artinya mereka tidak kenal dengan yang namanya tubuh kebangkitan. Maksudnya bukan sekedar pangling ya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu pangling ya. Kamu jadi lain banget ya. Hari ini jadi lebih cerah atau kelihatan make upnya bagus atau gimana, saudara. Bukan terutama berkenaan dengan pangling, saudara. Tapi mereka tidak tahu konsep utama dari tubuh kebangkitan. Mereka nggak tahu itu. Yang namanya kemuliaan yang harusnya dinanti-nantikan itu seperti apa, mereka nggak tahu, saudara. Yang mereka tahu adalah kemuliaan yang mereka harap-harapkan itu adalah seperti yang mereka mengerti tentang Musa, yaitu tadinya jajahan lalu merdeka, tadinya kalah sekarang menang. Maka kami berharap Mesias kami itu menyelamatkan kami. Kami berharap Yesus sang Nabi itu menyelamatkan kami dari tangannya orang-orang pagan. Tetapi sayangnya kok dia itu disalibkan dan mati. Sayangnya, saudara. Nah sekarang sudah kita dikasih tahu bahwa yang namanya kemuliaan bukan seperti itu. Yang namanya kemuliaan adalah dia disalibkan dan mati karena itu, dan melalui itu dia melakukan penebusan. Itulah namanya tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan sang Mesias adalah menggenapkan seluruhnya kehendak Bapa, termasuk menjatuhkan penghukuman di dalam tubuhnya sendiri untuk menanggung dan melewati kematian, mengalami kemenangan, dan di dalam kemenangannya sepenuh-penuhnya menyatakan ya terhadap kehendak Bapa. Itulah tubuh kemuliaan, saudara. Jadi apa yang disebut sebagai tubuh kemuliaan yang utama adalah bukan bisa tembus tembok, yang terutama bukan akan sangat ganteng. Misalkan Anda itu meninggal di usia 3 bulan, wajahnya itu masih wajah bayi. Atau ada juga orang yang meninggal di usia 95, di mana sudah sangat keriput dan badan sangat lemah. Lalu kita membayangkan, aduh besok kalau dibangkitkan kayak gimana ya. Jangan khawatir, nanti kalau dibangkitkan tubuh kita akan seperti kayak orang umur 30-an. Masih sangat fit, sangat kuat. Tubuh kebangkitan itu menunjukkan vitalitasnya yang paling utama. No, tubuh kebangkitan yang terutama adalah satu buah keadaan di mana kita tidak tunduk lagi kepada kematian. Dan tentu saja tidak tunduk lagi kepada dosa. Tubuh kebangkitan itu artinya adalah dia mengatakan sepenuhnya iya terhadap semua kehendak Tuhan, saudara. Itu yang mereka tidak kenali, saudara. Maka mereka tidak kenali Yesus bukan sekedar karena pangling, wajahnya mungkin lebih bersinar, mungkin lebih ganteng atau lebih bagaimana, saudara. Tetapi bahwa yang namanya kebangkitan, tubuh kemenangan itu mereka memang tidak kenal. Sekarang, saudara, mereka harus belajar menyesuaikan diri dan mengenal, saudara. Yang namanya kemuliaan yang kita nantikan, kemuliaan yang kita akan menuju ke sana, our glorified body. Itu adalah bukan bahwa nanti tubuh Anda akan balik seperti kayak orang usia 30-an atau badan sangat kuat, sangat ganteng, tapi kita akan mengatakan iya terhadap seluruh kehendak Bapa. Itulah Yesus yang dibangkitkan, saudara. Dia menjelaskan kepada 2 orang murid ini, saudara, tentang bagian-bagian kitab suci bahwa itulah jalan sang Mesias. Seluruh kehendak Bapa termasuk menanggung segala dosa, mengalami penderitaan, mengalami kematian, itu yang akan digenapkan, saudara. Itulah tubuh kebangkitan yang mereka mesti kenal. Maka saudara bandingkan, saudara, tindakan devosi kepada Yesus itu kontrolnya ada di siapa? Kontrolnya bukan di kita. Kadang-kadang kita merasa kontrolnya ada di kita. Saya mau melakukan pelayanan ini, pelayanan itu. Kadang-kadang devosinya sangat besar. Karena apa? Karena saya mau. Kalau saya pas lagi malas, terus pas saya lagi gak mau, ya saya bisa kontrol. Tapi enggak, saudara. Yesus yang sudah dibangkitkan, bukan Yesus yang mati. Enggak cukup kita berikan devosi dengan rempah-rempah, semahal apapun rempah-rempahnya. Enggak cukup kita atur ini, atur itu, sebesar apapun pengaturan kita, saudara. Sepanjang itu yang ngatur masih kita, saudara. Yesus yang dibangkitkan itu memimpin kita, saudara. Arah kita tentang kebangkitan seperti ini. Arahnya Yesus tentang kebangkitan seperti ini. Maka kita mesti ikut, saudara. Mereka punya cita-cita tentang sang Nabi itu seperti ini. Pembebasan itu adalah seperti ini. Kami mengharapkan dia sang pembebas mengalahkan musuh. Tapi sayangnya dia kok dimatikan. Yesus bilang, enggak. Kematian itu bukan sayangnya. Karena dia dimatikan dan melalui kematiannya dia, maka seluruh cerita penebusan itu sedang terjadi. Kamu mau penebusan, ini versi penebusan yang benar. Kamu mau penebusan versi yang kamu harapkan kayak Musa, no, versi penebusan yang benar adalah versi seperti ini. Dan sekarang mereka harus ikut, saudara. Maka sekali lagi, saudara dan saya percaya bahwa Yesus bangkit, bukan? Kita percaya bahwa Yesus bangkit. Dan kita percaya ketika dia itu sudah bangkit, maka devosi kita kepada dia, bukan kita hanya ngatur. Kita akan belajar sepenuhnya mengikuti dia. Dan kita reshape, kita membentuk ulang pengharapan kita tentang kemuliaan. Yaitu yang disebut sebagai kemuliaan adalah menggenapkan sepenuhnya kehendak Allah. Betapapun itu sulit dalam kehidupan kita. Bahkan kalau itu melalui penderitaan, bahkan kematian sekalipun, kita akan mengatakan iya. Karena menggenapkan kehendak Bapa itulah kemuliaan, saudara.
Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk menaikkan satu buah pokok doa, yaitu kita meminta kiranya Tuhan menyadarkan kita bahwa Kristus yang kita sembah adalah Kristus yang hidup. Sehingga dedikasi kita kepada Dia itu adalah Dia yang atur. Dia mau apa dalam kehidupan kita, kita ikuti. Bukan kita yang hitung-hitungan, saya mau ikut sama Dia seperti ini. Entah itu besar atau kecil, tapi Dia yang atur kehidupan kita. Baik, rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan menyertai setiap kita, terpujilah Tuhan.